Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin hadirat, alhamdulillah di malam ke-27 bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kemampuan, kesehatan, keimanan. Walaupun hujan turun tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun malam ke-27 ini saja di antara malam-malam sebelumnya mungkin inilah yang paling kurang hadir. Tentu karena faktor hujan. Yang kedua adalah karena faktor apa? Jadi dapat terlalu. Ada sebuah doa yang sering dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, terutama selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa Nabi SAW meminta ilmu yang bermanfaat?
surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sholat sendirian tapi tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Tidaklah sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kecuali kalau ada orang yang baru masuk Islam, dia belum tahu baca Al-Quran, dia belum hafal Al-Fatihah, maka ketika dia masuk Islam sudah wajib baginya sholat, maka dia sholat tanpa Al-Fatihah itu sah. Kenapa? Ilmunya belum sampai di situ. Tapi jangan sampai 5 tahun kita masalah dan ibadah hafal Al-Fatihah. Berarti harus ada usaha untuk mempelajari. Tetapi kalau seseorang menjadi makmum, di sini ulama berbeda pendapat. Apakah makmum ini juga membaca surah Al-Fatihah sementara dia harus mendengar imam membaca surah Al-Fatihah? Pendapat yang pertama, makmum tetap membaca surah Al-Fatihah sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ada kita minta imam baca Fatihah, waktu itu makmum wa ya Al-Fatihah dimangi. Nah, itu sebabnya kenapa imam ketika salat sewal toli maksud sinapot. Untuk apa? Beri kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Itu pendapat yang pertama. Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, ketika Allah berfirman, ketika dibacakan kepadamu Al-Quran fastami'u, maka dengarkanlah. Sehingga pendapat yang kedua, makmum tidak menanggung membaca surah Al-Fatihah selama dia mendengar dengan baik bacaan imam. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, kalau bacaannya imam adalah jahar, keras bacaannya, didengar Al-Fatihahnya, boleh tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau sholatnya misalnya duhur atau asar tidak didengar membaca Al-Fatihah, maka makmum harus membaca Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya, yang membaca sah, yang tidak baca karena mendengar imam juga sah. Siapa yang tidak sah, ya tidak sholat. Nah, makanya dia tak pakai imam Allahu Akbar, selesai imam sebelahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai wa nabi. Yang di sebelahnya dia tak baca. Narik kali ke bawah. Sisa rasa banyak apa imam, dia sego mana dia baca. Ibu dia terasa apa dia mengkali imam baca tu. Dan karena apa imam sinya guru. Padahal dia baca apa tu dia rasa baca. Maka dalam persoalan ini semua ada dasarnya. Maka kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang kedua, ketika sholat, manakah yang lebih duluan? Apakah lutut lebih duluan sampai ke tempat sujud atau ke tangan? Jumhur ulama kemudian menyatakan bahwa yang duluan sampai itu adalah lutut. Jadi utuyo dapat lima. Tetapi ternyata ada juga ulama yang berpendapat bahwa tidak mengapa kalau tangan dulu baru kemudian lutut. Ini kenapa boleh salah? Nah, itu ulun ayo. Patah itu. Jadi yang mau lutut dulu jumhur ulama berpendapat, ada juga ulama tangannya silahkan. Jadi ada tak boleh wangi. Ya sahabat kata itu kasih tahu, itu apa diuntunan hari diuntunan itu. Di mana yo? Itu boleh. Jadi tidak ada salahnya karena semua juga punya dasar. Inilah yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika Bapak Ibu berangkat ke Saudi Arabia, khususnya di Madinah dan di Makkah, ketika sholat akan ada banyak macam takbirnya saja begitu. Ada Allahu Akbar di sini, Allahu Akbar di tengah, Allahu Akbar di samping, Allahu Akbar tangannya lurus. Semua ada dasar. Yang tidak ada itu Allahu Akbar apa di suara tangan. Nah, itu yang salah. Karena ketika ada dasar, maka juga tidak ada persoalan. Nah, inilah yang perlu kita bangun Bapak Ibu sekalian dalam memahami persoalan perbedaan pendapat. Lalu yang ketiga, ketika ada orang masuk lalu makmum mendapatkan rukuknya imam, maka itu terhitung satu rakaat. Ketika ada orang terlambat lalu kemudian imam sudah rukuk, maka dia niatkan takbir Allahu Akbar, lalu dia langsung rukuk. Inilah dimaksud bahwa sempurnanya bacaan Fatihah itu dijamin oleh imam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat pun beda. Ada yang niat sebelum takbir dia niat. Kalau Imam